Dan inilah bukti, inilah tanda, inilah simbol, inilah kode bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti segala perintah-perintah Elohim. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Oke, dalam Matius 22 yang abang sampaikan tadi kepada kami, itu orang yang melanggar kehendak Tuhan, maka dia diusir. Matius 7 bang, bukan Matius Ya, 22. Matius 7, 21, 22, 23. Itu untuk orang-orang yang tidak menghendaki kehendak Allah. Seperti contoh satu, berbuat jahat, berbuat zina, berbuat mencuri. Itu diusir oleh Yesus. Itu maksudnya, bukan oten masuk diusir oleh Yesus, enggak. Di situ diterangkan dalam konteks itu, barang siapa yang tidak mengikuti kehendak Allah maka diusir. Yang berbuat jahat diusir oleh Allah. Begitu baru pintar. Oke. Pertanyaan Baik. saya kepada Abang Juma, pertanyaan sebaliknya. Apakah Yesus kenal sama Muslim? Silahkan pakai data dan pakai delete. Terima kasih. Baik. Baik. Saya jawab yang pertama. Yang kedua, baru yang pertama. Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku mengenal pengikutku, kata Yesus. Siapa mereka pengikutku? Mereka yang mendengarkan suaraku. Bukan suara Paulus, tapi suaraku. Dan mengikuti aku. Bukan mengikuti Roma Yunani, tapi mengikuti aku. Menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Bersunat, korban binatang, dan satu Tuhan. Bukan sebaliknya. Jawaban kedua dari pertanyaan pertama Anda. Berbicara mengenai yang akan diusir, itu Anda harus berbicara untuk memahami lebih luas. Anda harus tahu secara konteks dalil apa yang ada di dalam pemberitaan buku Matius, khususnya di bab 7 ini. Kalau kita lihat, Yesus datang kepada kaumnya Bani Israel. Di situ nggak ada Islam, di situ nggak ada Kristen, yang ada hanya Yudaism. Yesus berbicara kepada Yudaism. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, bukan kepada Roma Yunani yang cikal bakal pendiri Kristen, dan juga bukan kepada orang Arab yang cikal bakal adalah pendiri agama Islam. Nah, berarti kita harus mendudukkan perkara itu. Yesus berbicara kepada siapa? Kepada orang Yahudi, murid-muridnya. Apa katanya? Wahai murid-muridku orang Yahudi, hai, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu menyamar seperti domba. Nah, ini dulu yang Anda harus pahami. Datang kepada kamu. Kamu siapa? Yahudi. Yahudi yang mana? Yang ada di depan Yesus pada saat itu. Apakah yang datang kepada murid-murid Yesus ini adalah orang yang hidup di abad ke-7, ke-8, ke-9, ke-10? Tidak. Yang datang kepada murid-murid Yesus dalam tanda kutip kamu adalah orang yang sezaman dengan muridnya, yang betul-betul datang kepada muridnya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu menyamar seperti domba, menyamar seperti Bani Israel, padahal bukan Bani Israel. Gelar domba itu hanya ditujukan kepada keturunan Nabi Yakub. Di luar Bani Yakub, Yesus menyebutnya dengan sebutan anjing dan sebutan babi.
Nomor 7, nomor 6-nya Anda baca. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Apa barang kudus itu? Taurat. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Apa mutiara itu? Injil. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini ucapan Yesus kepada domba. Wahai domba, jangan kau lemparkan barang kudus. Jangan kau lemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Siapa anjing? Baca 2 Petrus 2 nomor 19, nomor 20, 21, 22. Ternyata yang disebut anjing di situ, Bani Kunarion itu adalah aliteng berdasarkan 2 Petrus 2. Maaf nih, bukan saya, tapi surat Petrus yang mengatakan Kristen itu adalah anjing dan babi. Bukan saya, mohon maaf sekali lagi. Bukan saya, tapi Petrus yang mengatakan itu. Nah, artinya jangan kau lemparkan ajaran Taurat, barang kudus, jangan kau lemparkan ajaran Injil, mutiara kepada Kristen, non-Yahudi, jangan. Sehingga murid-murid dikatakan kepadanya, Nabi palsu itu datang kepadamu, menyamar seperti domba. Nah, siapa mereka ini? Yang menerima perpuluhan setiap bulan, bukan Bani Lewi, bukan Bani Israel, tetapi dianggap Bani Lewi, dianggap Bani Yakub, padahal mereka bukanlah Bani Yakub, bukan Bani Lewi. Itulah yang dimaksud nyamar-nyamar domba. Jadi yang menyamar domba ini memanggil Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah dulu ketika di bumi kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah dulu kami ini memujimu, menganggapmu Tuhan? Apa kata Yesus pada hari kiamat nanti tuh, pada hari terakhir? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah penjahat, pembuat kejahatan. Bagaimana mungkin Anda ingin dikenal? Anda bukan domba, tetapi Anda berbulu domba. Anda bukan domba, tetapi membungkus pakai kulit domba. Begitu kulitnya dibuka, ternyata pemakan babi. Diperiksa kulitnya, ternyata tidak bersunat. Ini apa ini? Di kalangan domba kok ada yang tidak bersunat? Di kalangan domba kok ada yang makan babi? Iki siapa rek? Inilah serigala yang nyamar domba itu. Sampai sini paham, saudara? Jadi, yang diusir itu bukan hanya sekedar membuat kejahatan. Buah dari pengajaran Nabi palsu itu non-Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi. Apakah Hindu? Bukan. Apakah Buddha? Bukan. Apakah ateis? Bukan. Apakah Yahudi nyamar Yahudi? Bukan. Apakah Islam? Bukan. Satu-satunya adalah 2 Petrus 2. Siapa itu? Anjing yang kembali makan muntahnya dan babi yang kembali kepada kubangannya. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Ini edukasi. Jangan sakit hati, edukasi, ilmu itu mahal. Katakan sepahit apapun jika itu adalah sebuah kebenaran. Lanjut. Ada yang kedua, Bang Suma. Lanjut. Silakan. Ada yang kedua. Kedua apa? Apakah Yesus Muslim? Itu dia tanya. Oh, tentu. Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada pencipta langit dan bumi yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus orang soleh. Soleh muslim, muslim soleh, soleh muslim, muslim soleh. Orang Kristen tidak mungkin soleh. Yang soleh itu hanya orang Islam. Berarti Yesus adalah muslim karena dia adalah orang soleh. Dari kecil dia memang anak soleh, Yesus itu. Lalu yang kedua, Yesus disebut juru selamat. Selamat itu shalom. Shalom dalam tataran bahasa keturunan Abraham, dalam bahasa Arab itu Islam. Salam, salama, Islam. Yesus juru Islam, bukan juru Kristen. Maaf saudara, meskipun pahit, kalau kebenaran harus disampaikan. Anda tinggal mengkonsumsi. Mau sembuh, minum obat. Meskipun pahit, insya Allah sembuh. Silakan. Oke, terima kasih dan terima kasih. Penjelasan Bang Juma. Mari kita tanggapi saudara-saudara. Oke. Anda tadi mengulas 5 Matius 7 ayat 21, 22, 23 sudah saya jelaskan. Ya,
Anda bilang tadi Yesus kenal sama Muslim. Sejak kapan Yesus kenal sama Muslim? Sejaman gak Yesus sama Muhammad? Kan gak sejaman. Bahkan Yesus berterus terang di dalam Yohanes 16 ayat 3, dia berterus terang kepada murid-muridnya, aku tidak mengenal engkau. Pada abad ke-7 nggak kenal dia Muslim. Muslim itu datang abad ke-7 bro, sadar. Dan di dalam Alkitab sendiri, ya di dalam Alkitab sendiri mengatakan orang-orang yang domba dan kambing, kaum kambing akan dicampakkan ke neraka jahanam. Di mana datanya? Matius 25 ayat 41. Ya, siapa orangnya? Baca Maryam 71. Siapa orangnya? Muslim. Muslim pasti masuk neraka. Karena apa? Tidak ada satupun dalil di dalam Quran, ya, tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran, ya, jaminan Muhammad itu kepada umatnya. Nggak ada satupun jaminannya. Bahkan pernah sahabat Muhammad bertanya sama Muhammad, ya Rasulullah, apakah engkau jamin masuk surga? Tidak, katanya. Aku nggak bisa menyelamatkan engkau, katanya. Jelas Muhammad nggak bisa menyelamatkan engkau. Makanya sadar, saudara-saudara, Muhammad nggak bisa menyelamatkan engkau, ya. Sadar. Dan jelas-jelas di Maryam 71 Muslim semuanya masuk neraka. Terima kasih. Ya, jadi saya melihat ketika ada seekor anjing hanyut di bawah arus sungai. Anjing ini kemudian kelabakan, panik mencari pelampung. Yang ada hanya kotoran sapi yang mengeras yang hanyut di sampingnya. Maka si anjing ini kemudian mencoba untuk menyelamatkan dirinya dengan menjadikan kotoran sapi ini sebagai pelampung, tapi hancur lebur bersama dengan kotoran sapi. Itulah yang terjadi hari ini. Anda datang kemudian berbicara mengenai jaminan di saat Anda sudah keciduk kemudian diusir Yesus. Anda mengatakan Yesus tidak mengenal Islam, Muslim di abad ke-7. Ya sama. Yesus juga tidak mengenal Kristen yang hadir setelah 2 jam setelah dia. Kok aku? Sabar. Sabar saudara, sabar. Tenang. Saudara, tenang. Kok aku kamu? Tenang. Udah, gimana? Tenang saudara. Aduh. Tenang ya, tenang. Jangan menggonggong di saat tulang sudah diberikan. Diam. Jaminan dalam Islam, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jaminan surga nih. Jadi saya tidak perlu ke sana karena ilmu Anda minim. Kita kembali kepada yang tadi. Yesus apakah mengenal Muslim atau mengenal Kristiani? Yesus berbicara ketika Anda mengutip apa yang tertuang di dalam Yohanes 16 nomor 3. Dengarkan saya baik-baik. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi ada 2 yang harus dikenal. Yang pertama adalah mengenal Bapa. Di dalam 1 Yohanes 2 diterangkan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Bapa, yaitu jikalau kita menuruti segala perintah-perintah Bapa. Tanda-tanda mengenal Bapa adalah melakukan segala perintah yang Bapa perintahkan. Di antaranya jangan makan babi.
Siapa menjalankan perintah ini? Islam. Perjanjian kekalku. Apa itu? Menyembah hanya kepada ilah Abraham. Siapa melakukan ini? Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Islam. Perjanjian kekal Allah, apalagi sunnah qulub. Siapa yang melakukan ini? Islam. Apakah Kristen melakukan? Tidak. Bila mana ada orang yang berkata aku mengenal Bapa, tetapi dia tidak bersunat, dia makan babi, dia ibadah minggu, dia menyembah makhluk kuburan, maka sesungguhnya dia adalah pendusta. 1 Yohanes 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jelas? Nah, jadi untuk mengetahui bahwa apakah Yesus itu mengenal atau tidak mengenal orang tersebut, syarat pertama yang dikenali adalah yang melakukan kehendak Bapaknya. Yang mengenali Yesus adalah yang melakukan apa pekerjaan yang Yesus lakukan. Tetapi yang nyamar-nyamar adalah memanggil Yesus Tuhan, Kristen. Bernubuat pakai nama Yesus, Kristen. Mengusir setan pakai nama Yesus, Kristen. Bermujizat pakai nama Yesus, Kristen. Tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Diapai? Diusir. Matius 13:50, dilemparkan ke dalam api neraka kekal jahanam. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Yesus berkata dalam Matius 25 nomor 41, enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api neraka yang kekal bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Siapa yang mengaku pengikut Yesus? Kristen. Melakukan gak perintah Elohim? Tidak. Kemana perginya orang-orang yang tidak melakukan perintah Elohim? Terkutuk. Kemana perginya menurut Yesus? Ke neraka. Jadi kemana Kristen ini akan pergi? Di samping Matius 7, 22, 23 dilemparkan ke dalam api neraka, Matius 25, 41, mereka terkutuk masuk ke neraka bersama dengan iblis dan malaikatnya. Selesai. Kita simpulkan. Yesus, juru shalom, juru Islam. Tolong tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitab saudara, Yesus disebut juru Kristen. Saya rindu ingin mendengarkan itu. Di kitab apa namanya? Yesus adalah juru Kristen. Siapa yang Kristen, itulah yang pengikutnya. Ke gereja, makan babi, tidak bersunat, Natalan, haleluya, haleluya. Di mana itu tertulis? Bahwa Yesus adalah juru Kristen. Itu tertulis di mana? Kristen adalah pengikut Kristus. Di mana tertulis itu? Coba. Coba. Silakan. Ya, terima kasih ya. Oke, udah kalau di mute. Oke. Ya, terima kasih Bang Juma, Anda bilang begini begono, biasa bantah semua ya. Oke. Anda bilang Yesus suruh salub. Raja apa? Raja salub. Muslim. Sejak kapan? Sejak kapan Yesus kenal Muslim? Shalom kan bawa damai, bos. Bukan bawa pembunuh macam nabimu yang kawin bocil. Iya. Di mana dalilnya? Sahibuku. Mulai kan. Mulai kalau anjing sudah hanyut gitu. Menggonggong dia. Bukan kenal saya Yesus. Jangan Bang, jangan menghujat Abang. Jangan. Jelaskan aja pertanyaan saya Bang. Gak usah menghujat, jelaskan aja di mana kemudian Yesus disebut juru Kristen. Kalau juru selamat kan sudah jelas, selamat itu kan Islam. Terlepas Anda tidak terima atau Anda sakit hati dengan itu, EGP. Emang itu urusan saya? Bukan. Tapi nggak usah menghujat. Anda semakin menghujat, semakin nampak kalau Anda adalah seekor anjing yang lagi hanyut di atas kubangan tai. Jangan menghujat. Kita diskusi biasa aja, santai. Kan udah aku bilang di awal,
Meskipun pahit, kalau itu obat minum, Anda sembuh dari gila. Meskipun manis, tapi kalau cuman buayan impian saja, halusinasi, percuma, tidak akan mendatangkan kebaikan. Saya mengatakan Yesus juru selamat. Yesus juru selamat. Nah sekarang mana Yesus juru Kristen itu tertulis di mana? Sederhana kan? Yesus juru Kristen, mana itu tertulis? Pengen aku baca. Tapi kalau juru selamat, Islam itu artinya selamat. Berarti dia juru Islam. Selesai kan? Anda mau terima, Anda tidak mau terima. Begitu faktanya tertulis. Yesus juru selamat. Yohanes 14. EGP dengan luka yang Anda alami saat ini. EGP, emang gue pikirin. Tapi supaya luka Anda itu sembuh, tolong tunjukkan. Di mana dalilnya Yesus juru Kristen? Jangan malah membabi buta, mentang-mentang makan babi. Jangan menghujat di sini. Gak usah, nggak penting itu hujat. Kalau mau hujat itu kemana gitu ya? Bukan di sini tempatnya. Silakan. Karena dia sadar nggak ada jawabannya, gitu. Malah kamu hujat. Aduh, sayang kali, bah. Yesus itu juru selamat, juru Islam. Mau tidak mau sakit hati bagaimanapun, itu fakta. Itu fakta, mau gimana? Silakan saudara-saudara Kristen yang mau bisa menjelaskan ini, silakan. Dondri Kristen, Dondri, Pak Dondri, Dondrial Kristen. Begitu ya teman-teman. Kalau nggak bisa lagi menjawab tuh kayak kayak anjing keinjak ekornya. Udah mulai menggonggong. Yang Kristen dulu yang multi ya teman-teman. Juru selamat ya Islam, juru Islam. Makanya dia katakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Namun apabila ia datang, setelah ia datang, siapa yang datang? Hamed. Maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu. Menuju kepada siapa? Menuju kepada keselamatan. Makanya disebut juru selamat, juru Islam. Sakit hati dibilang gitu. Mungkin mana? Memang Yesus begitu dalilnya kok. Ada nggak dalilnya Yesus juru Kristen? Ya nggak ada. Nggak ada. Maaf yang kita tanya ndak ada jawabannya, makanya pusing itu menghujat. Maaf. Memang mau gimana lagi? Kalian memang tidak diakui, bahkan diusir kan dalilnya. Aku tidak mengenal kalian. Ya, mau gimana kalau Yesus tidak mengenal kalian? Terima aja gitu loh. Kenapa sakit hati sih? Itu kan fakta. Itu fakta itu. Siapa suruh kau jadi Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ayo teman-teman Kristen. Aduh, kasihan ya. Sulit, memang sulit. Kebenaran itu memang ya. Ayo. Mereka terhanyak ya. Gak ada lagi di permintaan si Oten. Bunga April, Muslim Kristen. Jadi tidak ada dalilnya Yesus juru Kristen. Dah apa dia masa ini? Tidak ada gurunda, tidak ada kenal. Oh, kudu. Itu benar stres mau kasihan. Apa minum aku jawab kain gurunda ini tidak. Oh mama. Ya yang dipanggil juru Kristen malah juru masak ya naik. Kerol, ini denom rumput-rumputan di atas ini nggak mau ngomong. Halo, baru. Selamat siang. Silakan. Baru apa ya disebut ini? Baru sunyi di tempat ini, baru sunyi. Tadi noise terus. Oh ya silakan Siapa Bang. mengutuk? Ya kalau dari stiker yang saya tangkap ini yang mengutuk Yesus ya, yang bertentangan dengan Yesus, yang merendahkan Yesus,
mungkin juga yang terlampau meninggikan Yesus, tapi lebih suka-suka dia saja hidupnya. Jadi sebenarnya ya dengan demikian ya mengutuk Yesus, merendahkan Yesus, orang yang seperti itu. Atau ya kalau ada yang mau mengatakan Galatia 3:13 ya tidak tertutup Sebut juga saja, kemungkinan. aja Bunda Karol, sebut aja, jangan sampai Hindu tersinggung lagi. Sebut aja Kristen. Kristen. Ya, yang menulis itulah, yang menulis kitab, yang menulis apa? Ya apa ya disebut? Paulus. Paulus ya? Ih, Iya, iya. keras. Oh, Paulus katanya Gurunda. Weh. Kalau Bahaya mau tuh. ke arah situ bisa. Silakan, Carol. Apalagi ya? Kenapa kau tuduh Ya, Paulus? Paulus menulis. Paulus menulis demikian. Siapa lagi ya? Orang-orang yang membaca tulisan Paulus juga, terutama mereka yang seperti saya katakan tadi, saya akui. Terus kau yang tepuk tangan di gereja karena diselamatkan dosa-dosamu ditebus. Kau enggak termasuk di situ. Saya tidak menganggap bahwa dosa saya itu harus ditebus. Dosa saya ditebus oleh orang lain. Dosa saya itu harus saya yang perbaiki. Itu yang saya anggapan saya ya. Gimana Gurunda ini? Beda lagi nih ini si Carol. Iya, karena kan ada free will, Ini Kristen istiqomah. kan Bunda. tanggung jawab pribadi. Kristen. Gitu. Kristen istiqomah atau Kristen isi-isi komal aja. Boleh Kristen istiqomah. Apalagi ya? Ya semoga Iya, istiqomah aja pengalaman dalam saya sejak tadi kesehatannya, saya Karol. sudah isi-isi komal di sini. Sudah isi-isi komal Iya, saya iya, di sini iya. tapi masih noise tadi saya mute terus. Bang Juma kemarin Dewa sempat diskusi sama Kristen. Katanya Yesus turun yang kedua kali, Yesus murtad bang. Jadi Kristen gitu. Bener Bang Juma? Baik. Bahayanya. Murtad banget ya bang. Dari Yudaism ke Kristen. Bahayanya. Bahayanya. Kok sampai murtad? Janganlah murtad. Ini sekarang agak susah memang mencari saudara-saudara kita karena yang harusnya naik itu kan yang pernah belajar Bible, yang mendalaminya gitu. Iya Gurunda, sisa-sisanya ya yang kayak tadi menghujat tuh. Yang waras-waras sudah pada mualaf. Tidak masalah. Sekarang sih Yang enggak pintar-pintar, lani Carol. yang pintar-pintar sudah dimualafkan oleh Bang Suma. Jadi yang sisa-sisa ini tuyul-tuyul. Coba Kristen-Kristen di bawah coba naik. Kalau Karol ini bukan Kristen ya. Dia adalah perindapan. Jadi dia tidak mau menyembelih sapi, maunya dia menyembah sapi. Ayo Kristen, sambil tap-tap layar. Naiklah. Ya, Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diamankan dulu ini Bunda Karol. Dia tadi keguguran.
Zuhur dulu ya. Sahabat-sahabat, sambil monitor silakan kita ibadah dulu, gantian kita ya. Oh Lanjut, siap lanjut. Bunda, sama dengan saya. Ada Bunda Rahma Iya. kontrol. Oke, sip. Lanjut. Ada Dinda Dewa sama Din Owan sini, lanjut. Silakan. Boy 6705 Kristen saudara Boy. Aku Muslim, Bunda. Oh. Silakan apa yang mau disampaikan, Bang? Aku Muslim, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita turunkan, Bang ya. Aku Muslim, Enggak ada yang mau Bunda. disampaikan. Aku Muslim, Bunda. Enggak ada yang mau disampaikan. Oke, Bang. Jadi Carol ini agak lain ya. Manusia langkah. Dia menolak kurban di hari raya Idul Adha. Dia menolak penyembelihan hewan. Pembunuhan hewan dia tolak. Tapi pembunuhan manusia, apalagi ini Tuhan loh, dia imani. Kalau dia tidak imani itu berarti dia bukan Kristen lagi. Karena landasan dasar dari Kristen itu, pokok keimanan Kristen itu adalah kematian, penyaliban. Tanpa penyaliban, kematian, tidak ada kebangkitan. Jadi Carol ini aneh ya, dia menolak pembunuhan terhadap hewan. Dia kasihan katanya hewan itu dibunuh, dikurbankan, disembelih. Padahal pembunuhan atas manusia bahkan diimani sebagai Tuhan, dia aminkan, dia jadi Kristen. Aneh tapi nyata Carol ini teman-teman. Jadi mungkin kalau berdasarkan yang saya baca di Bible dan yang saya renung-renungkan ya, entah itu perenungan saya melenceng dari dalil, ya terserah, bisa disimpulkan lah, terserah disimpulkannya bagaimana. Jadi itu pembunuhan atas Yesus itu suatu yang, atau apa ya, dikatakan tadi, kalau orang Kristen, kalau saya harus percaya terjadi pembunuhan demi penelusuran dosa. Kalau tidak ada penyalipan, tidak ada Kristen, tidak ada saya merenung berpikir, walaupun tidak disalib, Yesus tidak sampai disalib, yang jelas penyelamatan atau apa ya, atau pemberian teladan, pemberian contoh pengajaran kepada kaum umat manusia supaya sadar akan kesalahan, supaya kalau bersalah minta ampun dan lain-lain, itu harus tetap berjalan. Ya, harus tetap berjalan, harus rela berkorban, harus mampu menanggung tanggung jawab, jujur, patuh dan lain sebagainya, itu tetap berjalan. Jadi kehadiran Yesus di dunia ini sesuai dengan Yohanes 3 ayat nomor 16 sampai 18, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, atau kasih Bapa akan dunia, ia mengaruniakan, mengutus Yesus. Mengaruniakan Jadi, bukan anaknya. mengorbankan Yesus. Nah, betul. Mengaruniakan anaknya supaya setiap yang percaya dia sebagai utusan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Ya, apa perkataan Yesus? Perkataan Yesus ya itu perintah-perintah Bapa gitu loh. Siapa mendengarkan perkataan Yesus? Nah, jadi kalau sudah sampai ada pembunuhan atas Yesus, berarti ya itu bukan kehendak Bapa. Nah, terus kau mengimani pembunuhan Yesus atau enggak? Ayo. Sebagai peristiwa sejarah itu saya terima.
Karena di situ juga, maksudnya di situ juga Enggak, kita enggak cara berbicara, kita Bapa menarik enggak, menarik manusia ya, menarik orang yang mau percaya. kita enggak berbicara sejarah, kita berbicara masalah pembantaian, pembunuhan loh. Kau kan, kenapa kau jadi herbivora, pemakan tumbuhan, enggak memakan hewan? Karena kau menyayangkan penyembelihan terhadap hewan, pembunuhan terhadap hewan, sehingga kau menolak makan hewan. Berupa, jadi kau ini herbi kan, pemakan daun-daunan lah. Artinya apa? Tuhanmu ini kau imani, mati di tiang salib, dibunuh oleh manusia, kau imani itu. Kau imani artinya kau percaya, kau iakan. Lah pembunuhan hewan kau tolak, pembunuhan manusia kau imani, kau malah tepuk tangan di gereja karena kematiannya lah sehingga ada Tuhanmu. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Roma 14:9. Tanpa kematian Yesus tidak ada Tuhanmu. Tapi ini kan pembunuhan, dilakukan pembunuhan sehingga ada kematian. Bukan Yesus mati ketabrak mobil, bukan. Dia dibunuh kan, digantung di apalah. Tapi kok imani pembunuhan sadis ini, berdarah-darah ini, kok imani bahwa hasil dari pembunuhan itulah sehingga kau punya Tuhan. Siapa ini, Boy? Kau kenapa, saudara? Hah? Kenapa? Banyak omong babi. Kok ini suaramu kayak babi? Kok babi kah? Turun, nggak nerima babi ya. Kita nerima manusia di atas. Babi naik komal. Arom, selamat siang. Halo, sehat, drama. Sehat. Jadi lucu ya Bang Kerol ini ya. Dia kampanyekan anti hewani. Karena dia kata gini ya, kisah cerita ya. Dulu Bang Kerol ini kan udah lama dia di dunia diskusi ini. Cuma itu yang dia bawa ini aja, hewan, anti makan ini hewan. Kenapa katanya? Dia lihat waktu hari raya kurban ada sapi ya disembelih. Dia kurban. Terus menangis nih anaknya sapi. Ini sapi pun menangis. Disitulah dia ini ya, kasihan melihat sapi itu kasihan katanya, disembeli, ditinggalkanlah keluarganya, anaknya. Sama dia lucu Bunda, sama hewan kasihan, sama Tuhannya dibunuh pun nggak kasihan. Aneh. Itulah aku bilang, bahkan dia tepuk tangan kan, dia kata Ngapain? agak lucu memang saudara Kerol. Kalau kau seperti itu, jangan jadi gitu, Kristen Bang. Kalau kayak gitu nggak bisa diajak diskusi kalau kayak gitu. Iya benar. Aneh soalnya, udah aneh soalnya. Makanya Nggak kusarankan dia, Bang Arom, kusarankan kamu itu cocoknya naik di apa ya, komunitasmu loh, ya kan? Gak cocok kau masuk di dunia lintas agama ini, karena yang kau bawa ini kampanyekan anti penyembelihan, pembantaian hewan. Dia kan anti itu. Tapi Tuhan dibantai, disiksa, dipaku, aduh. Makanya. Ngeri lah. Lucu. Silakan, Bang Arom, silakan. Lucu. Jadi gini Bunda, Carol ini setiap di mana-mana komal, dia selalu bilang pemakan vegetarian, nggak makan daging-daging. Alasannya apa? Kasihan, ngeliat hewan disembelih, kasihan. Ada hewan kurban, kasihan. Semua dikasihani. Itu Yesus mati disalibkan, kok nggak kasihan? Kan lucunya kau. Jangan begitu kau narasi. Udah jauhnya itu nyimpang. Tapi nggak salah juga Bang Arom, kalau misalkan dia herbivora, ya jangan menyalahkan juga sama yang suka makan yang dihalalkan gitu loh, Bang Karol. Oh, dia menyalahkan Bang Karol juga. ini enggak, bukan menyalahkan. Dia selama ini kan makan apa sih, sayur-sayuran, daun-daunan. Sampai di rumah dia itu daun pintu nggak ada dia, karena dimakan sama dia.
daun jendela, nggak ada juga. Karena Nggak dimakan sama dia. segitunya juga. Terakhir daun kuping istrinya itu disop sama dia. Jadi lucu. Jadi gini, Carol. Kau nggak boleh menyalahkan orang yang makan hewan juga, daging kurban juga. Kau baca itu Abraham ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembelih anaknya digantikan dengan hewan domba. Itu kau pelajari itu. Yesus juga makan ikan, Bang Arom. Yesus Daging juga makan ikan. Ikan Dagingnya goreng. ikan goreng bukan daging hewan. Dagingnya kan dibagikan juga, nggak dibuangnya itu. Apa dikubur? Enggaknya, dimakannya dagingnya. Ini kalau ada daging penyu nih, batok yang dimakan sama dia, dagingnya mah enggak. Batoknya ya dimakan. Kau fokus pada ayat Matius. Itu mulu yang kau bawa, Matius lagi. Anehnya, jangan kau pelajari satu data, terus kau menyiarkan harus makan sama kayakmu vegetarian. Wah, horas mahita. Mesolang generasi. Itu ajaran gila itu namanya, Karol. Jangan kau bawa-bawa begitu. Nggak make sense, nggak masuk akal. Dimanapun tempat diskusi, di ranah diskusi, nggak masuk, pelajaranmu nggak masuk akal. Coba bawa yang masuk akal dulu. Hewan mati kau kasihan. Yesus dibun-bun kau nggak kasihan. Anehnya. Cobalah dipikirkan itu, Karol. Jangan bawa lagi itu. Gak bisa diskusi soalnya kalau kau bawa itu. Macet diskusinya. Rol, jawablah. Jawab. Ini apa narasi Bang Arom. Aku izin mute sholat. Aku mau sholat. Takut kalau ditunda-tunda kelamaan ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi Krios, Ahi Moto, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya. Aku mute. Iya, siap Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semuanya. Selamat siang, Bro Arom, sehat? Ya, sehat. Ayo Moto. Iya. Gimana mengenai vegetarian? Nggak usah didiskusiin, nggak jelas ngapain. Kau kalau mau vegetarian aja sendiri, nggak usah pakai data. Nggak ada data vegetarian. Menurut Kalau merujuk Roma 14 nomor 2 gimana, Bro Arom? data itu nggak bisa bawa satu data, Bang Moto. Enggak, coba dibaca dulu. Coba Karena- dibaca dulu. Oke. Coba dibaca dulu. Roma 14 nomor 2. Bentar ya, Oke, aku buka dulu. boleh. Jadi nol ilmu kita kalau cuma satu data terus jadi patokan. Bentar, baru hidup ini laptopku. Aman. Udah lama kita nggak ngobrol ya Bro Arum ya. Ngobrol yuk, ngobrol. Kemana kita? Ayo, senggang nggak? Kapan? Ayo. Itu di Jakarta kan? Iya, ayo. Kapan? Ngopi kopi yuk. aja yuk. Kopi naku Hah? aja yuk. Kopi Jadilah. naku. Jadi. Kapan? Grogol sini ya. Kopi Nako Grogol situ. Kapan? Ya samping ini, samping HKBP. Ini ya. 24 jam nggak? Itu 24 jam sih itu. Ya, ayo boleh. Mau kapan sekarang? Senggang nggak? Sekarang senggang sih, mau sendiri. Ahimoto sendiri. Paling sama Goldian paling. Sama Goldi. Sama anak-anak itulah biasa. Kalau Kores kayaknya nggak bisa. Bang Jibril ngajakin sih nongkrong. Ayo, Jibril juga ngajakin nongkrong juga soalnya. Gue pikir ya udah. Kalau Lakuin sama aja. Kalau sama Bang Jibril ini saya malu. Ngapain harus malu? Faktanya Sama-sama manusia kok. Sama santai aja lah. Faktor Semua di manusia sini sama tuh dia. di Islam itu
duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sama aja kita. Oh, kukira judul lagu duduk sama rata. Roma berapa tadi? Roma 14 nomor 2. Sementara yang imannya lemah hanya makan sayur-sayuran karena merasa makanan lain mungkin haram. Nah, itu gimana itu? Buat vegetarian itu. Ya nggak apa-apa. Nggak cocok berarti ya. Dia Iya. orang Make sense. Sudahlah, nggak usah diperdebatkan itu. Ngapain? Makanya Jadi- Karol ini setiap naik komal itu terus dibahas. gitu ya. Apa yang mau kau cari coba? Aneh. Lah, kalau senggang lah, jadilah. Jadi sih senggang sih siang ini. Oh, nggak bisa siangan sih. Aku masih ada, aku masih nguli kalau siang. Sama nguli juga kita, cuman kan santuy ngulinya. Bisa pakai wifi-nya di apa namanya? Kopi aku. Yang penting beli kopi. Ya aman. Malam gimana malam? Kalau malam, justru kalau malam tuh saya nggak bisa keluar. Ayo tuh. Malam jarang banget bisa keluar saya. Malam jarang banget ya. Ya biasalah. Saya ini belum punya bininya. Udah punya istri? Belum. Yang kemarin bukan? Kekasih hati. Jadi kapan? Apa tuh? Diresminya kapan? Jadi Nyonya Arom. Jadi nyonyanya, ya semoga dia mau ya. Kalau dia mau ya tahun ini. Satu iman. Soalnya mau ku ajak puasa kan tahun ini. Saya puasa soalnya tahun ini. Oh, barengan ya. Satu iman juga. Enggak, dia HKBP dia. Oh, Ria Kristen Batak Protestan ya. Gimana Bang Aro perjalanannya mempelajari Islam? Seru sih. Ini saya sudah bisa masuk masjid dan musola sih. Gitu. Jadi bisa langsung buka Al-Quran. Karena buka Al-Quran kan harus suci kan. Jadi kata entah ustadznya entah apanya itu yang di masjid itu. Tapi yang dia sering jadi imam sih. Nah, dia bilang ajarin wudhu juga kok, diajarin wudhu. Udah. Bagus kok, udah. Jadi kalau mau mempelajari jangan asal buka, nggak dapat ilmunya kata dia, harus suci. Oke. Jadi dia lengkap Aimoto. Ada yang ada terjemahannya langsung, ada yang nggak ada terjemahan, ada yang Arab gundulnya. Tapi dia juga nggak melarang saya buat bawa Alkitab ke masjid, dibawa aja nggak apa-apa buat kalau mau baca-baca. Aku bilang saya nggak mau compare, saya udah selesai compare. Saya mau Nantilah kita bisa schedule, ada saya, ada Daman, bisa ada Julius juga mungkin kalau dia sempat. Jibril udah ngajakin terus tuh dari kemarin. Iya Bang Jibril memang DM saya. Masalahnya gini saya Moto, kalau semua saya kasih nomor saya, udah kayak pasaran nomor saya. Udah di mana-mana soalnya. Berarti kalau saya nggak boleh nih minta nomornya nih. Gampang lah nanti lah ya. Oke, aman. Padahal kita udah dialog bareng loh sama Bro Arom ini. Dialog kapan dialog? Nggak pernah kita dialog. Itu kan Anda dialog sama itu. Dialog bareng lagi. Sama Rahmat. Kenapa? Kok suaranya kecil? Dialognya kan sama Pak Rahmat, bukan sama saya. Itu mah rada-rada itu. Jangan begitu. Tapi Aimoto kan serius nanggepin mereka. Di awal, pas tengahnya, ini gak jelas nih. Orang saya aja kaget kok. Bisa-bisanya Melkisedek itu Yesus. Sejak kapan Yesus datang terus menerus? Yesus datang 2 kali.
Muridnya aja di Matius bertanya kok, kapankah kedatanganmu yang kedua kalinya guru? Berarti itu pertama, mau kedua, kenapa jadi ada 3 kali? Astaga. Aduh, ya Allah ya Karim. Itulah, bingung saya tuh sama itu, kalau nggak salah adiknya Bu Karyana ya, kalau nggak salah inget ya. Betul, Adiknya betul. apa kakaknya, Adiknya, lupa saya gitu. Adiknya ya. Adiknya dia, adiknya. Bu Karyana aja heran lihat adik gue kok begini gitu. Tapi dia Jadi terdoktrin, terdoktrin dia sekarang Aimoto. Udah ngakuin juga dia bahwa Melkisedek itu Yesus katanya. Padahal itu dua entitas yang berbeda itu. Mentang-mentang Abraham ngasih persepuluhan ke Melkisedek dianggap ini banget ya, di PB kan dibawa lagi kan gitu ya. Wah ini mesti Yesus ini sebelum Abraham. Dia kan berpatokannya dalam Alkitab, nggak mau cari tahu dari luar penelitiannya kan. Kalau pembahasan itu susah kalau nggak mau tahu dari buku luarnya, karena di pelajaran buku luarnya juga ada gitu loh, siapa dia sebenarnya kan diceritakan juga. Oh anaknya ini, anaknya Noah itu. Nggak Dia dari cucu ya, dari Sem ya dia. nggak mentok di satu itu, memang Alkitab sejarah, cuman nggak menyusun semuanya itu satu data langsung benar kan nggak bisa. Berarti posisi dia itu Yesus tuh punya Tuhan sebenarnya dia bilang. Iya, dia ada 2 Tuhannya. 2 tahta kan. Jadi Tuhan Yesus sama Tuhan Bapa. Iya, yang terakhir kan yang terakhir waktu dialog kan dia bilang, saya berpendapat jangan-jangan yang disembah sama Muhammad itu Allah Bapa. Kata dia kan gitu ya. Ya memang. Jadi faktanya begitu. Bahkan saya menemukan satu literasi yang pas. Gimana tuh? Dimana sosok Bapa ini adalah Allah yang memang mewahyukan firman-Nya di negeri Mekah. Oh iya? Ya. Dari mana tuh coba? Coba paparin, ajarin kita Bang Arom. Bah, kok diajarin? Nantilah setelah gitu. Setelah kita ngopi gitu. Maunya ngopi. Setelah kita berpuasa bersama baru. Maunya ngopi. Ya jadilah. Nah, saya add ya, Bang Arom ya. Nah, saya ada bukunya sebenarnya udah lama itu. Cuman memang gengsi saya yang terlalu tinggi. Soalnya dia bingung, calonnya ini AKBP kuat gitu ya. Udahlah. Aduh. Ada banyak hal yang dipikirin Bang Arom memang. Banyak yang itu insya Allah ya kita semua paham ya teman-temannya. Itu. Menggengsinya sih bukan tinggi-tinggi emang. Emang gengsinya tinggi. Tapi setelah baca buku itu gimana Bang Arom? Sebenarnya setelah baca itu banyak yang saya pelintir sebenarnya itu data-data. Bukan pelintir ya kali ya. Ngakalin gimana caranya? Supaya ini nggak begini gitu ya. Kok ini kenyataannya begini gitu. Karena memang kadang kalau mau membohongi fakta itu emang harus pintar otaknya sih. Coba kasih contoh deh. Kasih contoh dikit aja. Contoh dikit ya. Dikit. Ketika dibilang aku adalah Tuhan dan aku tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang bisa sama sepertiku. Kayak di langit dan di bumi. Nah itu udah ketampol dengan surat ikhlasnya kalian. Gitu loh sebenarnya. Jadi match ya? Iya. Dan firman Tuhannya itu sama yang turun dengan di kota Mekah gitu. Nah itulah yang kita caranya gimana
Ya kita bilanglah bahwa Bapa itu memiliki firman dan roh. Firmannya itulah yang menjadi manusia. Terus firmannya dibikin oknum gitu ya. Nah, jika firman itu menjadi manusia, baru di situ gimana caranya? Ya udah dibuatlah duinatur. Duinaturnya adalah kemanusiaannya yang menjadi daging, kemudian duinaturnya adalah firman yang kekal. Kepadahal aslinya firman ini adalah entitas yang melekat kepada Allah dan memang itu kepunyaan Allah dan dia tidak bisa lepas dari Allah. Ketika dia firman itu lepas dari Allah, ya Allah tetap bisa berfirman gitu. Apapun yang difirmankan oleh Allah itu bukan firman, tetapi perkataan dia yang menjadikan sesuatu atas kehendaknya. Itu yang benar. Tuh, bukan firmannya tiba-tiba lepas gitu loh. Enggak, firman itu memang ada di dalam diri dia gitu. Tapi gini Bang Arom, kalau kita menggunakan tagline ya, andai kita misalnya gini, kita tunduk terhadap Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah atau ilah. Tagline yang digunakan di sini tuh firman ya, dan firman ini kan merujuk pada Yesus. Gitu ya. Kalau kita memang mengikuti benar-benar, karena tagline ini firman. Nah, kalau kita melihat ke Al-Quran, maka akan terpecahkan sebenarnya. Yang dilakukan pertama kali, kalau menganggap bahwa Isa dan Yesus itu satu sosok yang sama, hanya berbeda cerita, ya kita bisa gunakan ini gitu kan. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam itu pertama kali yang dilakukan adalah berkata-kata untuk membela ibunya. Betul. Jadi tagline firman ini sebenarnya pada mulanya ada firman yang digaung-gaungkan oleh Yohanes 1 nomor 1 itu sebenarnya sudah dijawab oleh Al-Quran itu. Dan ini minta maaf ya Bro Arom ya, yang dilakukan Yesus pertama kali mukjizatnya, kita berbicara masalah mukjizat adalah merubah air menjadi anggur kan gitu ya. Betul. Nah kalau dalam Islam pertama kali hal yang dilakukan adalah berkata-kata. Firman kan kata-kata. Dia membela ibunya. Iya, betul. Jadi posisinya kalau benar-benar Yohanes 1 nomor 1 itu tentang firman, maka manifestasinya itu bisa dijalankan, dilihat di Quran. Yang dilakukan pertama kali Yesus mukjizatnya adalah berkata-kata ketika dia masih dalam posisi di buayan gitu loh. Betul. Dia kan membela ibunya ketika Maryam ditanya berzina, ya kau tanyakan saja sama anakku ini langsung kan. Ini Abdullah atanial kitab. Gitu kan? Iya. Udah belajar saya sama ustadz saya itu. Jadi lebih korelasinya lebih ke Quran atau lebih ke minta maaf perjanjian baru mungkin? Oh, kalau perjanjian baru yang dibawa Paulus itu nggak make sense dengan Al-Quran. Al-Quran itu make sense dengan perjanjian lama. Itu make sense. Masih make sense ya? Masih nyambung, masih masuk akal. Masih ketemu lah jalurnya gitu. Tapi ketika di perjanjian baru ya nggak ketemu, karena itu bertentangan semua. Kira-kira Bang Arom, apa sih yang masih sebenarnya ya kalau kita pikir-pikir ya? Oh, nggak ada. Bukan teman-teman Bang Arom itu maksudku. Oh gini, logikanya gini sih, Moto. Jangan dulu bahas ayat kalau mau diskusi sama mereka itu. Selaras dulu aja tentang ketuhanan itu. Tuhan itu kan maha segalanya. Betul. Ya, Moto. Mungkin nggak sih dia bisa menciptakan manusia tanpa bapak dan ibu? Mungkin. Mungkin nggak dia bisa menciptakan manusia tanpa bapak? Mungkin. Iya. Mungkin nggak dia bisa nyelamatin manusia langsung dengan ucapan dia? Mungkin.
Karena memang dia yang punya semuanya. Gitu loh. Itu dulu aja, cukup satu itu dulu aja. Baru bisa diskusi kalau memang sama otaknya waras. Kalau otaknya nggak waras, sampai mati kau komal ini sampai 5 jam pun nggak bakal nggak selesai. Gitu loh. Karena mereka meyakini Tuhan itu mampu segalanya, bahkan mampu menjadi manusia. Tapi ketika ditanya, bisa nggak Tuhan menciptakan manusia tanpa bapak sama ibu? Bisa, kata dia. Bisa nggak Tuhan menciptakan manusia tanpa bapak? Bisa. Ya udah kelar di situ. Ayo mau lagi. Udah selesai. Nggak perlu dibahas lagi. Ngapain? Ngapain? Bener nggak? Iya, otaknya udah di starter ya berarti. Oh ini oke nih, nyala nih, gitu kan? Bisa nih gitu. Ya, bisa dia. Berarti bisa nih diajak diskusi, masuk ke bilangan, masuk ke Samuel tentang ketuhanan. Siapa sih? Bilangan 23:19 gitu ya. Iya, di Samuel pun ada gitu. Baru bisa make sense. Tapi kalau nggak bisa itu dulu aja nggak masuk, ya nggak usah kita bahas Alkitab itu. Ngapain? Ngobrol aja kita biasa. Kita ngomong yang lain aja, lebih manfaat ya dibanding ngomong begini. Lebih baik ngobrolin rokok, ngobrolin pisang. Enak itu nyambung. Karena iya, betul. Maunya kan senang-senang aja kan. Sama saya juga maunya senang-senang aja dulu. Sekarang lagi fokus belajar saya. Jadi apa ya? Udah mulai ini ya. Tapi sebenarnya gini, Bro Aram ya. Buat teman-teman Kristen di luar sana, maksudnya jangan membenci kami sebagai seorang Muslim gitu, karena tanpa ada kami, tanpa ada Rasulullah SAW, itu sunnah-sunnah atau hal-hal yang dijalankan oleh Yesus itu punah di tangan para pengikutnya sendiri. Karena kitalah melalui lisannya, melalui pengetahuan dari Rasulullah SAW itu kami bisa contoh. Waktu Yesus meninggal, dia pakai kain lenan putih. Iya. Beliin gue inilah, baju koko lah puasa ini. Jadi kapan aku mau bawain? Aku bawain. Kapan? Nanti kita ketemu ya. Aku ada. Enak tuh dikasih. Kalau adenya aja nih di atas Bang Motor nggak pernah dikasih. Baju koko. Insya Allah. Oh, bercanda Bang, bercanda. Nanti aku bawa buat Bro Arom. Jangan dinilai dari harganya, tapi baju koko itu mau yang mana nih? Ada yang jubah, ada yang baju koko biasa. Kalau yang jubah, kalau Bro Arom mau itu, kalau ukurannya pas ya, tapi insya Allah kayaknya pas deh. Saya sama Bro Arom kayaknya nggak beda jauh. Saya beli di Madinah langsung. Emang ukuran berapa ini motor? XL. Aku tahu sendiri kan, kita pernah ketemu, masa nggak ngeliat badanku. Nggak ngukur badan juga nya. Ya udah. Nanti aku bawakan 2. Yang satu baju koko biasa, yang satu jubah itu. Jadi saya kan punya 3 tuh. Biasa saya pakai baju ini tuh kalau nggak. Tapi yang ini baru ya, yang akan saya kasih tuh baru. Jadi. Tapi lucu sih. Saya ngeliat ini ya. Saya ngeliat orang pakai baju koko yang terusan itu. Itu lucu loh. Lucunya? Lucu aja sih, kayak apa gitu, kayak lebay nggak sih? Oh enggak dong, jangan salah, kita suka nongkrong, nanti ada dress code-nya itu loh. Dress code-nya? Masa jadi dress code? Ya, jadi ketika di luar sana itu biasa menormalisasi suatu maksiat, kenapa kita nggak bisa menormalisasi suatu hal yang baik? Saya pernah loh jalan sama Ustadz Wafi, saya, Kores, Godian. Saya ngeliat Ustadz Wafi itu, dia sebagai seorang anak santri, dia pakai sarung dong. Dan saya pikir, oh ini nggak boleh sendirian ini. Waktu jalan di Bali, di pantai Sanur apa Kuta, lupa saya itu, sama Kores dan lain, kita sarungan di tengah-tengah orang yang pakai bikini. Dosa dong. Apanya dosa? Santai aja, yang penting mata kita tahu ini tempat nongkrongnya di sini, yang mungkin ada orang
apa namanya, nggak lalu lalang di sini, kita ngobrol santai sama Kores, sama Goldian, sama Ustadz Wafi, kita ngobrol biasa. Dan ya walaupun kita yang menjadi sorotan, ya kenapa enggak sih ketika di luar sana itu banyak banget media yang menormalisasi bahwa minta maaf, minum alkohol itu suatu hal yang biasa. Lu live streaming dalam keadaan mabok, lu berkata-kata kotor, itu suatu hal yang biasa banget sekarang. Ini anak muda sekarang yang kayak gini-gini tuh suatu hal yang biasa. Kalian anak muda santai aja lah. Jangan pedulikan mulut-mulut yang usil. Emang kalian tanda kutip minum minuman keras, kalian melakukan suatu hal yang ini dan itu yang dikategorikan oleh orang lain itu maksiat, memang merugikan mereka kan? Enggak. Betul. Jadinya ya kalian maksiat, ya sudah, minum alkohol aja nggak apa-apa, santai gini-gini, itu suatu hal yang biasa. Mereka orang-orang dipikirnya gini, mereka orang-orang yang melihat ini sebagai suatu maksiat karena mereka belum biasa aja melihat ini. Kalau dibiasakan, mereka juga lama-lama akan terima kok. Nah jadinya ketika ini ya tanda kutip kita harus ada bentuk perlawanan juga, perlawanan sikap gitu. Sama pakai cadar itu segala macam, apa nggak berlebihan ya? Nah, kalau cadar enggak. Nah itulah mahalnya tuh di Islam tuh ya seperti itu, yang bisa melihat istrinya tanda kutip menikmati indahnya istri Bang Arom tuh hanya Bang Arom. Indahnya rambut, panjangnya rambut, cantik kulit putihnya gitu kan, hiasannya, wangi-wangiannya, itu hanya Bang Arom itu yang berhak. Nah saya kenapa nggak berhak? Saya apakah menafkahi dia? Apakah saya ikat dia dengan akad? Apakah saya memberikan dia tanda kutip 3 dari yang wajib? Maksudnya memberikan dia sandang, pangan, papan. Kan enggak, itu Bang Arom semua sebagai suaminya yang melakukan hal itu. Lalu apa haknya saya untuk menikmati keindahan istrinya Bang Arom? Begitu Bang Arom. Jadinya perempuan di Islam itu sebenarnya ya, itu sangat dijaga, yang bisa menikmati indahnya itu ya yang haknya, maksudnya yang suaminya gitu. Nah saya mah orang lain ya nggak mungkin, nggak bisa itu. Jadinya seperti itu Bang Arom. Kenapa kok seolah-olah ribet banget pakai cadar, kok pakai kerudung, kok cantik-cantik rambutnya, bisa kan itu mahkota loh, kenapa nggak diliatin gitu-gitu? Kenapa kalian itu tanda kutip memenjarakan diri kalian, sementara sekarang udah zamannya untuk kebebasan berekspresi? Nah itu sebenarnya salah kaprahnya di situ. Bang Arom udah capek-capek loh nyari uang, ngajarin istri untuk beribadah dengan baik, ngajarin ilmu agama terhadap istri, dicukupilah semua, dari mulai kebutuhan dari mulutnya, pakaiannya, sampai tempat dia berlindung itu Bang Arom semua yang menyediakan, yang berusahakan supaya hal itu ada semua. Tiba-tiba saya yang nggak melakukan itu bisa menikmati indahnya istri Bang Arom, itu kira-kira saya kurang ajar nggak? Tapi kan menikmati maksudnya kan nggak bisa nyentuh juga. Tetap dari pandangan itu bisa menimbulkan apa? Imajinasi. Wah cakep banget istrinya. Wah kalau gue nih jadi Bang Arom gini kali enak ya. Ini kali ya, fantasi itu, was-was syaitan itu akan masuk lewat situ. Saya tuh seneng banget ketemu istri Bang Arom, wangi banget loh, wangi banget. Wanginya nggak hilang-hilang. Aduh, Bang, besok aja lah istrimu. Bang Moto. Iya. Coba kita kaji rukun iman itu Bang Moto ya. Kan pertama iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Nabi ya. Yang pertama tuh iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, terus kiamat, hari akhir maksudnya, terus qada dan qadar. Qada dan qadar itu kan ketetapan ya. Yang sesuatu yang baik, dan itulah yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah di situ kan beriman kepada kitab itu Al-Quran kan maksudnya. Jadi gini, percaya atau iman, kami percaya, Muslim itu harus percaya bahwa Allah itu pernah menurunkan Torah itu kepada Nabi Musa.
Allah itu pernah menurunkan Zabur itu kepada Nabi Daud. Allah tuh telah mengirimkan Injil kepada Nabi Isa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kami membenarkan itu. Maksudnya gini, membenarkan dalam dua perspektif. Benar Allah telah mengirimkan itu, dan kita benerin juga. Suatu Quran itu sebagai muhaiminan, jadi selain petunjuk, jadi sebagai bahan filtrasi. Jadi membenarkan dalam konteks dua hal. Benar Allah pernah menurunkan kitab-kitab itu, dan kita benerin juga. Contoh, Bang Arom punya kipas rusak, terus bawa ke tukang servis. Bilanglah Bang Arom sama tukang servis, "Bang, tolong benerin kipas saya dong." Apa tukang servis bilang? Benar. Kan enggak, direparasi maksudnya kan. Jadi maksudnya kisah-kisah yang atau kejadian-kejadian yang memang tidak sebenarnya terjadi, maka akan diluruskan oleh kitab terakhir ini. Karena menyempurnakan gitu. Oh iya, bukan hanya sekedar menyempurnakan. Gitu Bang Arom. Betul. Iya, jadi karena kan kita tanda kutip kitab yang nggak dibandling ya, Bang Arom. Jadi kita nggak membandling kitab kita dengan perjanjian lama, perjanjian baru, lalu kita bandling lagi ke dalam Quran, enggak kan gitu ya? Jadi nggak perlu comparean dari kitab lain ya. Comparean itu sebagai gini loh, sebagai khasanah ilmu pengetahuan. Bukan berarti ini jadi acuan pokok, enggak gitu. Gitu ya, kita tetap acuan pokoknya di mana, di Quran.